Shalom saudara-saudara sekalian, perkenalkan nama saya Armando S. Pandiangan, MPM 17150098. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengujian suatu hipotesis. Langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama adalah menentukan statistik mana yang akan digunakan, apakah sebaran Z, sebaran T, sebaran X kuadrat, atau sebaran F. Dan yang kedua adalah menentukan kriteria pengujian. Lalu, menentukan penerimaan atau penolakan suatu hipotesis. Langkah pertama adalah menentukan hipotesis H0 dan HA, di mana hipotesis H0 adalah HO dan hipotesis HA adalah pertentangan daripada hipotesis H0. Yang kedua adalah kita harus menentukan taraf signifikansi yang diinginkan. Yang ketiga, sebaran yang sesuai dan penentuan interval penerimaan atau penolakan daerah kritik hipotesis, sering disebut dengan uji statistik. Penentuan interval tergantung pada alfa. Yang keempat, hasil transformasi nilai hitung pembicaraan yang diperoleh dari data sampel ke dalam sebaran sering disebut dengan nilai statistik, antara lain sebaran Z, sebaran T, sebaran X kuadrat, sebaran F, atau sebaran yang sesuai, sementara disimbolkan dengan theta hitung. Yang pertama, dalam menentukan penerimaan dan penolakan hipotesis. Cara yang pertama adalah uji dua pihak dengan hipotesis H0 sama dengan theta sama dengan theta 0, theta HA, theta tidak sama dengan theta 0. Keputusan. Untuk suatu pengambilan keputusan, H0 diterima dan HA ditolak jika theta 1 lebih kecil sama dengan theta hitung lebih kecil sama dengan theta 2. H0 tolak dan HA diterima jika theta hitung lebih kecil daripada theta 1 atau theta hitung lebih besar daripada theta 2. Selanjutnya adalah uji satu pihak. Uji pihak kanan, hipotesis. H0 theta lebih kecil daripada theta 0 atau theta sama dengan theta 0. Theta sama dengan theta 0. Kan kalau lebih kecil dia sama dengan, pasti dia akan ada theta sama dengan theta 0. HA, theta lebih besar daripada theta 0. Keputusan, H0 terima dan HA tolak jika theta hitung lebih kecil daripada theta tabel. H0 tolak dan HA terima jika theta hitung lebih besar daripada theta tabel. Theta tabel. Uji pihak kiri. Hipotesis H0, theta lebih besar daripada theta 0 atau theta sama dengan theta 0. HA, theta lebih kecil daripada theta 0. Keputusan, H0 diterima dan HA tolak jika theta hitung lebih besar daripada theta tabel. H0 tolak dan HA terima jika theta hitung lebih kecil daripada theta tabel. Sekarang kita masuk ke dalam contoh. Suatu pabrik ban menyatakan rataan daya tahan sepeda dalam pemakaian normal adalah 180 hari dengan simpangan baku 24 hari. Seorang distributor cabang ingin memeriksa apakah daya tahan ini masih dipertahankan atau tidak. Taraf signifikansi 0,05. Dengan mengambil sampel sebanyak 64 ban, diperiksa ternyata rataan daya tahan 172 hari. Maka kita menjawabnya. Yang pertama kan kita diketahui H0. H0 sama dengan mu. Mu sama dengan 180. HA sama dengan mu A tidak sama dengan 180. Dengan mengambil sebaran Z pada alfa 0,05, daerah kritik Z lebih kecil daripada 0,045 sama dengan minus 1,96
yang sudah kita pelajari pada semester lalu, atau Z lebih besar daripada 0,045 sama dengan 1,96, maaf, 1,96, atau H0 diterima jika minus 1,96 lebih kecil daripada Z lebih kecil daripada 1,96. Karena delta diketahui sama dengan 24 dan banyaknya sampel sama dengan 64, maka kita masukkan ke dalam rumus Z hitung sama dengan mu A dikurang mu 0 per delta dibagi dengan banyaknya sampel. Maka sama dengan 172 dikurang 180 dibagi dengan 24 dibagi dengan 64. Sama dengan minus 2,67. Minus 2,67. Ternyata Z hit sama dengan minus 2,67 lebih kecil daripada Z tabel yang diketahui sama dengan 1,96. Sehingga dapat disimpulkan H0 ditolak. HA diterima dalam taraf signifikansi 0,05. Jadi daya tahan ban produksi pabrik itu berkurang. Para pengguna akan mengembangkan keputusan selanjutnya. Sedangkan pengusaha akan mengambil tindakan mengatasi kemunduran kualitas. Bisa dengan memperbaiki atau servis mesin atau dengan pekerja dan buruh. Kita masuk ke contoh yang kedua. Sesuai informasi, suatu SMA di kota A dikatakan favorit sebab nilai rataan siswa dalam tiap tes mata pelajaran di sekolah tidak kurang dari 8. Peneliti ingin mengetahui apakah prestasi siswa tersebut menurun dikarenakan akhir-akhir ini jarang lulusan siswa SMA tersebut diterima dalam PTN. Seorang peneliti ingin mengambil 121 sampel acak dan dites dengan tes yang dianggap valid. Ternyata skor rataannya 7,2 dengan simpangan baku sampel sama dengan 2. Kesimpulan apakah yang didapat peneliti tersebut? Yang pertama, kita harus menentukan H0 atau hipotesis 0 dan HA hipotesis awal. H0 sama dengan U lebih besar daripada theta. Dan HA U lebih kecil daripada theta. Alpha sama dengan 0,05. Rataan A sama dengan 7,2. Simpangan baku sama dengan 2. Dan banyaknya sampel sama dengan 121. Hipotesis menunjukkan pengujian ini adalah uji satu pihak. Kenapa dia uji satu pihak? Karena dia hanya di pihak kiri. Kenapa dia di pihak kiri? Karena yang kita ingin ketahui apakah prestasi itu menurun atau tidak. Sebaran yang digunakan dalam statistik uji adalah sebaran T, sehingga daerah kritiknya adalah T lebih kecil daripada T, 0,05,120 yang sama dengan minus 1,66. Kenapa di sini 120 sedangkan sampelnya 121? Karena dalam syaratnya adalah T lebih kecil daripada T, alpha, N kurang 1. Makanya dia jadi 120 di sini. Maka kita cari T hitungnya. T hitung sama dengan nilai rata-rata hipotesis A dikurang dengan nilai rata-rata hipotesis 0 dibagi dengan simpangan baku per banyaknya sampel. Maka 7,2 dikurang 8 dibagi dengan 2 per akar daripada 121. Maka minus 0,8 sama dengan minus 0,8 dibagi dengan 0,181 sama dengan minus 4,4. T hitung minus 4,4 lebih kecil daripada T tabel yang sama dengan 1,66. Sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa prestasi siswa SMA tersebut menurun.
karena T hitung minus 0,44 lebih kecil daripada T tabel minus 1,66. Dapat diterima atau tidaknya siswa ke PTN bukan suatu patokan bahwa siswa tersebut bodoh, tetapi kemungkinan dalam tes masih ada skor yang lebih tinggi karena dalam seleksi sifatnya adalah perankingan. Walaupun demikian, peneliti tersebut memberikan masukan hasil penelitiannya ke SMA tersebut agar menjadi salah satu pertimbangan di samping pertimbangan lain dalam meningkatkan pembelajaran. Inilah gambar daripada kurva penerimaan dugaan hipotesis tersebut, di mana ini adalah posisi 0, ini adalah posisi minus 1,66 yang merupakan T awal. T awal ini T hitung minus 0,04. T awal ini dari T 0,05,120 menerima HA. Dan di sini adalah menerima H0. Namun yang terpenuhi adalah menerima HA. Maka kesimpulannya memang terbukti tingkat pengetahuan siswa di SMA tersebut menurun. Sekian dari saya. Terima kasih. Nama saya Armando S. Pandiangan, MPM 1715 0098. Shalom.